Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang PDD UKTPT saya mengenai mata kuliah dan pengajaran untuk semester tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Nurholis Salman, saya STMT, kemudian NIDN 0211 018502, dosen Teknik Lingkungan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Jadi penjelasan mata kuliah meliputi delivery, interaction, assessment, tersingkat DIA gitu. Jadi DIA, jadi sesuai dengan tagline dari semester 2021. Kemudian adapun mata kuliah yang akan saya terangkan pada kesempatan kali ini yaitu mengenai perancangan tempat pemrosesan akhir atau TPA. Latar belakang kedudukan mata kuliah dalam sebuah kurikulum. Mata kuliah perancangan tempat pemrosesan akhir atau TPA termasuk dalam mata kuliah bahan kajian teks pendukung dengan kelompok bahan kajian yaitu pengolahan limbah padat. Jadi masuk dalam kelompok pengolahan limbah padat. Hubungan mata kuliah dengan mata kuliah lainnya. Jadi ada prasyarat untuk mengambil mata kuliah perancangan tempat pemrosesan akhir atau TPA, yaitu harus lulus laboratorium lingkungan dan pengolahan limbah padat. Kemudian inovasi metode pembelajaran yang dikembangkan untuk mendukung capaian pembelajaran. Selain metode tutorial oleh dosen, dalam mata kuliah ini juga dilaksanakan metode pembelajaran student centered learning (SCL) yang berusaha melibatkan mahasiswa agar aktif dalam pembuatan tugas pribadi atau kelompok, diskusi, sharing, dan presentasi di kelas. Kemudian deskripsi singkat mata kuliah perancangan tempat pemrosesan akhir atau TPA ini membahas tentang pengenalan desain lahan TPA, kemudian juga pemilihan lokasi TPA, fasilitas-fasilitas di TPA, teknik pengolahan air lindi, teknik pengolahan gas metan, penutupan lahan uruk, drainase, dan monitoring kualitas lingkungan. Kemudian tujuan pembelajaran mata kuliah perancangan tempat pemrosesan akhir atau TPA adalah mahasiswa dapat melakukan pemilihan lokasi TPA dan merancang TPA. Kemudian capaian pembelajaran atau learning outcome dan kemampuan akhir yang diharapkan ada 9 poin di sini gitu. Yang pertama, mampu menjelaskan pentingnya peran TPA sebagai bagian dari pengelolaan sampah perkotaan. Kemudian yang kedua, mampu menjelaskan definisi, tipe, proses, fasilitas, dan kriteria desain TPA. Yang ketiga, mampu memilih lokasi untuk TPA berdasarkan standar nasional dan internasional. Yang keempat, mampu menjelaskan proses desain TPA, termasuk operasional dan pemeliharaan, serta monitoring lingkungan. Yang kelima, mampu mengevaluasi kondisi existing TPA yang ada. Kemudian, 6, mampu merancang TPA. Yang ketujuh, mampu bekerja dalam tim. Yang kedelapan, mampu berkomunikasi secara efektif. Yang kesembilan, memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik dalam menyelesaikan tugas. Kemudian untuk penilaiannya ada beberapa bobot, tapi ada kehadiran minimalnya 75% dari 16 kali pertemuan. Kemudian untuk penilaian UTS 30%. Untuk penilaian UAS 35%, tugas dan presentasi 15%, kuis 10%, keaktifan di kelas juga dinilai sebesar 10%. Kemudian materi pembelajaran atau pokok bahasan di sini ada 9. Yang pertama pendahuluan, yang kedua pemilihan lokasi TPA, yang ketiga fasilitas-fasilitas TPA, yang keempat teknik pelapisan dasar lahan uruk saniter, yang kelima teknik pengolahan air lindi, yang keenam teknik pengolahan gas landfill atau LFG, yang ketujuh sistem penutupan lahan uruk dan drainase, yang kedelapan monitoring kualitas lingkungan, yang kesembilan penugasan perancangan TPA. Kemudian ada pun pustaka yaitu yang pertama Profesor Tobanopoulos et al. Dengan judulnya Handbook of Solid Waste Management ke McGraw-Hill 2002. Kemudian yang kedua dari Profesor Andrew Damanhuri 2010 itu teknik pembuangan akhir sampah. Kemudian yang ketiga yaitu Profesor Andrew Damanhuri
tahun 2016 mengenai pengolahan sampah terpadu. Penerbitnya dari ITB. Kemudian pelaksanaan perkuliahan sesuai dengan dijelaskan ada 16 kali pertemuan. Minggu pertama yaitu kemampuan akhir yang diharapkan ini mengetahui rencana pembelajaran dan pembagian tugas. Yang kedua menjelaskan kaitan TPA dengan pengolahan buangan padat. Kemudian bahan kajiannya itu kontrak perkuliahan, pendahuluan, review, serta pengolahan sampah kota atau kawasan. Referensi 1 dan 2. Kemudian yang kedua menjelaskan pengertian TPA, metode pembuangan sampah, jenis-jenis TPA, gangguan yang mungkin timbul di TPA. Yang keempat ketentuan umum dan desain TPA. Yang kelima adalah sarana dan prasarana TPA. Kemudian pertemuan 3, 4, 5, dan 6 menjelaskan tentang pertimbangan pemilihan lokasi TPA, yang kedua tahapan penyaringan lokasi TPA, yang ketiga parameter penyaringan yang digunakan, yang keempat metode pemilihan lokasi TPA. Kemudian pertemuan 7 yaitu memahami perencanaan TPA, baik fasilitas umum dan penunjang. Kemudian yang kedua memahami perencanaan TPA utama, sistem pembentukan dasar, jadi linear itu ya bentukannya. Kemudian pertemuan ke-8, peminggu ke-8 yang tengah semester, semua materi yang di kajiannya, semua materi dari pertemuan 1 dan 7, kemudian kriteria atau penilaiannya melalui tes tertulis. Kemudian ini minggu ke-9 yaitu kemampuan akhir yang diharapkan, menjelaskan dasar-dasar pengolahan lindi, yang kedua perhitungan debit lindi, yang ketiga metode pengolahan lindi. Kemudian yang ke-10 dan 11-nya yaitu menjelaskan teknik pengolahan gas di TPA, kemudian perhitungan volume gas TPA, yang ketiga metode pengolahan gas di TPA. Yang ke-12 memahami desain sistem tanah penutup, drainase permukaan, monitoring kualitas lingkungan TPA, serta mengaplikasikan dalam desain TPA. Kemudian minggu ke-13 yaitu memahami dan menjelaskan tentang konstruksi TPA dan operasionalnya. Kemudian poin keduanya itu memelihara TPA, monitoring dan evaluasi TPA. Bahan kajian atau materi ajarnya itu konstruksi TPA, kemudian operasional dan pemeliharaan TPA, monitoring dan evaluasi TPA. Yang ke-14 dan 15 itu mampu menganalisis desain dan fasilitas TPA yang ada, mampu mendesain TPA pada suatu kota, kabupaten atau kawasan. Jadi bisa menganalisis dan mendesain itu pertemuan ke-15. Pertemuan 16 yaitu ujian akhir semester, semua materi sesudah UTS, kemudian tesnya adalah tes tertulis. Kemudian ini ada rencana tugas mahasiswa, mata kuliahnya pada tempat pemesanan akhir, kemudian kodenya PP 033004, SKS-nya 3 semester 7. Dan penghapus saya sendiri nulis alamat. Kemudian bentuk tugasnya berupa makalah dan presentasi. Judul tugas seru prosedur pemilihan lokasi TPA sesuai standar nasional dan internasional. Kemudian subcapaian pembelajaran mata kuliah, masuk memahami prosedur pemilihan lokasi TPA sesuai standar standar internasional dan standar nasional. Deskripsi tugas, membuat makalah dan bahan presentasi tentang prosedur SNI dalam pemilihan lokasi TPA. Kemudian metode pengerjaan, yang pertama membentuk kelompok kecil yang terdiri dari maksimum 3 orang. Kemudian yang kedua mengumpulkan bahan atau materi tentang metode pemilihan lokasi TPA. Yang ketiga membuat makalah dengan format Word file. Yang keempat membuat bahan presentasi dengan format PPT file. Yang kelima melakukan presentasi tugas. Yang keenam melakukan diskusi dan tanya jawab terkait bahan presentasi. Kemudian bentuk dan format luaran, yaitu objek garapan berupa makalah dan presentasi. Yang keduanya bentuk luaran bahan materi atau bahan pemateri makalah dalam bentuk soft file Word tentang pemilihan lokasi TPA. Kemudian juga ada slide presentasi dalam soft file MS PowerPoint tentang pemilihan lokasi TPA. Indikator atau kriteria
indikator, kriteria, dan bobot penilaian ada tiga poin. Yang pertama makalah, untuk makalahnya bobot maksimal 30% yang dinilai kelengkapan dan sistematika laporan. Kemudian yang B-nya bahan presentasi sebesar 30% yang dinilainya kelengkapan dan ketepatan sistematik presentasi. Yang ketujuh tampilan slide jelas, sederhana, inovatif, kemudian juga font yang udah dibaca dan lain sebagainya. Kemudian yang ke-C, performa presentasi bobotnya maksimalnya itu 40%. Bahasanya harus komunikatif, kemudian penguasaan materi, penguasaan audiensi, pengendalian waktu. Di sini kita sediakan 15 menit untuk presentasi dan 5 menit diskusi. Penjelasan dan pertajaman paparan, penguasaan media presentasi. Untuk makalah presentasi minggu 3, 4, 5, 6, kemudian lain-lainnya daftar rujukan Profesor Tobanopoulos et al. Integrated Solid Waste Management. Kemudian untuk ininya tambahannya itu Badan Standar Nasional Indonesia SNI untuk pemilihan lokasi TPA. Nah, jadi terima kasih, tadi adalah penjelasan mengenai mata kuliah yang saya ampu, itu tentang perancangan TPA, perancangan tempat pemrosesan akhir. Kemudian masuk ke yang kedua, ini adalah saya dalam mengisi mata kuliah di pertemuan ke-7 gitu. Pertemuan ke-7 mengenai fasilitas umum dan penunjang di TPA. Jadi apa saja yang ada di sana. Jadi saya memilih asinkronus gitu, yang saya satukan dengan penjelasan mata kuliah. Oke, terima kasih. Mulai saja. Jadi di sini kita lihat ya mengenai rencana master plan TPA. Di sebelumnya sesuai dengan pertemuan minggu kemarin, yaitu bahwa di tiap dasar dari sebuah TPA itu harus memiliki sarana prasarana yang memadai gitu supaya bisa beroperasi dengan baik gitu, dan beroperasi dengan baik. Oke, ini contohnya. Jadi di sini kita bisa lihat ada poin-poin, ada 1 sampai 13 poin di sini menunjukkan adalah sarana prasarana yang harus ada di TPA minimalnya supaya TPA dapat berjalan dengan baik. Nah, di sini kalau dilihat lagi ruang lingkup desain TPA ini ada 13 ya secara umumnya. Oke. Yang pertama, jalan masuk. Jalan masuk dibagi lagi menjadi 3, jalan masuk atau akses, kemudian jalan operasi, di sini operasional, kemudian jalan kerja. Kemudian bangunan penunjang, di sini ada pagar, ada taman atau zona hijau, kemudian ada kantor TPA, hanggar alat berat, kemudian laboratorium, bengkel, tempat cuci, air bersih, listrik. Kemudian juga rancangan unit pengolahan sampah, ada juga perhitungan debit lindi, kemudian pipa penyaluran lindi, pengolahan lindi, kemudian juga perhitungan struktur, sumur uji, alat berat, pengelolaan gas, zona penyangga, jembatan timbang, dan drainase. Jadi itu ruang lingkupnya untuk desain TPA. Bisa prasarana nanti kita bahas satu persatu. Yang pertama, dalam sebuah TPA ini harus ada pintu gerbang, pagar, dan papan nama. Sebenarnya ini simpel dan sederhana gitu ya. Untuk pintu gerbang ini ada ketentuan yang sudah dirangkum itu ya. Salah ketentuannya yaitu yang pertama tinggi 4,2 sampai 5 meter itu opsional, tapi disarankan segitu gitu. Kemudian yang kedua, lebar pintu dapat dilalui truk 2 arah gitu. Ini minimalnya 2 arah. Ya, sama. Kalau bisa lebih banyak ya lebih bagus, disesuaikan dengan lokasi atau lahan TPA. Yang ketiga, terdapat logo PUPR dan kota atau kabupaten. Jadi sebagai pengelola dan sebagai pembangun. Kalau lebih baik. Kemudian desain mengandung ciri khas kota atau kabupaten. Ini akan mempercantik juga tentu dan akan sesuai dengan ciri khas kabupaten tadi kalau memang dimasukkan desain yang menjadi ciri khasnya. Dan untuk papan nama, isi papan nama dengan nama TPA sampah, kemudian pengelola, logo PU dan kota atau kabupaten, dan alamat TPA sampah, kemudian dipasang di dekat pintu masuk atau depan kantor. Kemudian selanjutnya terdapat ornamen penghias. Jadi memang
harus dipercantik supaya menimbulkan kesan bagus lah gitu, secara estetika bagus. Kemudian fasilitas pagar, ketentuan pagar yaitu material pagar dari kawat, kemudian pagar tanaman bisa, kemudian kawat berduri juga bisa. Untuk kawat berduri jarak antar kawatnya 20-25 cm dan dipasang 2 silang antar tiang. Kemudian juga mengelilingi seluruh kawasan TPA sampah. Umur teknisnya 20 tahun. Disesuaikan lagi dengan kesiapan dari kota untuk membangun. Kemudian membuat tulisan dilarang masuk kecuali operator TPA sampah. Fungsinya itu untuk melindungi TPA sampah dari ancaman gangguan luar seperti binatang ternak, kemudian dan batas TPA sampah. Jadi di sana lebih jelas kalau ada pagarnya. Kemudian pos jaga. Pos jaga difungsikan sebagai kontrol keluar masuknya truk atau kendaraan yang masuk ke area TPA sampah. Dalam merencanakan pos jaga harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, mampu menampung minimal 1 orang operator penjaga. Yang kedua, luas bangunan 4-9 meter persegi. Yang ketiga, pos jaga bisa menjadi satu dengan gapura atau terpisah. Bila tergabung dengan gapura, pos jaga harus disesuaikan dengan ciri khas daerah. Jadi yang lebih bagusnya. Ada konstruksi penggunaan mutu beton K175, mutu besi tulangan U24, dan tulangan utama diameter 12 mm. Kemudian juga ini contoh desain pos jaganya seperti ini. Ini hanya contoh saja, bisa dimodifikasi bisa, tapi ini minimalnya seperti itu. Dan kantor merupakan fasilitas penunjang yang sangat penting sebagai pusat manajemen pengolahan TPA. Sampah kantor sebaiknya didesain senyaman mungkin dengan memperhatikan kriteria berikut. Yang pertama, mampu menampung 3-4 orang operator. Yang kedua, luas bangunan kantor lebih kurang 75 meter persegi. Kemudian yang ketiga, terdapat ruang pengujian atau gudang dan sarana ibadah, serta dapat dibangun terpisah atau menjadi satu dengan kantor dengan kriteria luas 19-20 meter persegi dan dapat menampung lebih kurang 6 orang. Gitu ya. Ini contohnya, contoh kantor untuk TPA seperti ini. Kemudian juga ada berikutnya jalan akses dan operasional. Prasarana jalan ini sangat menentukan keberhasilan pengoperasian TPA sampah. Semakin baik kondisi jalan ke TPA sampah, akan semakin lancar kegiatan pengangkutan sehingga efisiensi keduanya menjadi tinggi. Kemudian jalan akses merupakan jalan penghubung menuju area TPA sampah dengan kriteria sebagai berikut. Dapat dilalui kendaraan truk sampah dan 2 arah dengan lebar jalan minimal 8 meter. Kemudian yang kedua, kemiringan permukaan jalan 2-4 meter ke arah saluran drainase. Jadi tidak dibuang lagi ke saluran, tapi akan diolah. Kemudian mampu menahan beban perlintasan dengan tekanan gandar 10 ton dan kecepatan kendaraan 30 km per jam sesuai dengan ketentuan Bina Marga. Jalan operasional yang dibutuhkan dalam pengoperasian TPA terdiri dari 3 jenis, yaitu yang pertama, jalan operasi penimbunan sampah merupakan jalan yang bersifat temporer, berada di dalam sel, setiap saat dapat ditimbun dengan sampah. Yang kedua, jalan operasi mengelilingi TPA. Jenis jalan ini bersifat permanen, dapat berupa jalan beton, aspal, ataupun perkerasan jalan sesuai dengan beban dan kondisi tanah. Kemudian yang terakhir adalah jalan penghubung antar fasilitas, yaitu kantor pos jaga, bengkel, tempat penjaga kendaraan, dan jenis-jenis jalannya bersifat permanen. Kemudian perencanaan jalan akses. Pastikan rencana jalan mampu menjadi sarana lalu lintas angkutan truk, pengangkut sampah, dan alat-alat berat lainnya yang beroperasi dalam lahan TPA atau bulldozer, ekskavator, dan kompaktor. Kemudian pastikan akses jalan bisa memperlancar kegiatan pembongkaran sampah atau tipping activity. Yang ketiga, rancangan bodor bisa berbagi berfungsi untuk masuknya pembongkaran sampah. Pastikan rencana jalan mampu menjadi sarana lalu lintas angkutan truk, pengangkut sampah, dan alat-alat berat lainnya yang beroperasi dalam lahan TPA
bulldozer kompaktor. Yang kedua, pastikan akses jalan bisa memperlancar kegiatan pembongkaran sampah, piping activity. Kemudian rancang jalan bisa berfungsi untuk mencegah masuk aliran permukaan dari luar lahan efektif maupun dari dalam lahan. Kemudian pastikan rancang jalan bisa memperindah area landfill. Kemudian yang selanjutnya yaitu jalan operasi. Jalan operasi, pastikan jalan operasi merupakan tempat beroperasinya kendaraan pengangkut sampah yang masuk dan keluar dari area penimbunan sampah. Jalan ini dilengkapi dengan tempat berputar kendaraan yang berfungsi untuk berputar arah untuk menghindari kemacetan dan lahan curah yang berfungsi sebagai tempat truk pengangkut sampah menuangkan sampah dalam lahan timbun. Jalan operasi direncanakan dengan menggunakan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, kecepatan kendaraan 20 km per jam, kemudian lebar jalan di seluruh area atau TPA 5 meter beserta saluran drainase. Kemudian yang ke-nya bahu jalan kiri dan kanan selebar 0,5 meter dengan konstruksi beton karena kesulitan transportasi peralatan aspal ke lokasi dan daya tahan beton yang lebih lama. Kemudian yang slope tanggul jalan 1:1,5 dengan ketinggian 0,5 sampai 4 meter. Yang ke beban kendaraan minimum 30 ton, lapisan perkerasan untuk jalan ton. Jadi menggunakan lapisan perkerasan. Jam kerja, pastikan adanya jalan kerja alat-alat berat menuju sel sampah yang ditentukan dalam lahan penimbunan. Jalan ini bersifat sementara karena pada akhirnya akan ditimbun dengan sampah. Jalan kerja tidak dibuat spesifik karena alat berat bersifat di atas sampah, berjalan di atas sampah yang sudah dipadatkan. Jadi berjalan di atas sampah yang sudah dipadatkan. Kemudian selanjutnya drainase. Drainase TPA berfungsi untuk mengalirkan air hujan yang jatuh pada area sekitar TPA ke tempat penampungan atau badan air terdekat. Drainase TPA dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama drainase jalan, drainase sel, dan drainase kawasan. Drainase jalan merupakan drainase yang berfungsi untuk penampung air limpasan dari permukaan jalan untuk menghindari genangan dan kerusakan jalan. Kemudian drainase sel, drainase sel terletak di sekeliling sel dengan tujuan untuk mencegah masuknya limpasan air dari permukaan tanah sekitar ke dalam sel sampah. Kemudian drainase kawasan merupakan drainase yang melingkupi seluruh area TPA sampah, bersifat kondisional seperti bila berada di kawasan gambut yang dapat berfungsi sebagai kanal penampung air tanah, yang lebih sebagai pencegah titik kebakaran dari lingkungan sekitar di area TPA. Kemudian perencanaan drainase ada 6 poin. Yang pertama, pastikan perencanaan drainase bisa menampung limpasan air dari luar area dan dari permukaan landfill, sehingga hanya sedikit air yang terserap ke dalam sel sampah. Kemudian yang kedua, buat rancangan pola aliran disesuaikan dengan kondisi topografi setempat, sesuai pembentukan tapak TPA selesai dilaksanakan. Yang ketiga, jalur saluran direncanakan terletak pada bagian kiri dan atau kanan jalan serta sekeliling TPA. Yang keempat, bentuk saluran yang paling ekonomis berdasarkan kondisi lahan. Yang kelima, perkerasan dinding saluran dengan pasangan batu kali atau beton mutu K1 dan K125 agar tidak terjadi longsor. Dan hitung dimensi saluran drainase dengan dasar menghitung intensitas curah hujan. Jadi dasarnya adalah intensitas curah hujan. Ini dimensi saluran drainase seperti ini. Oke, bisa dilihat dan dijelaskan. Kemudian jembatan timbang berfungsi untuk menghitung berat sampah yang masuk ke TPA dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, lokasi dekat dengan kantor atau pos jaga dan terletak pada jalan masuk TPA. Yang kedua, timbangan mampu menahan beban minimal 10 sampai 20 ton atau tergantung pada tonase terbesar truk sampah yang digunakan. Yang ketiga, lebar jembatan timbang minimal 3,5 meter. Keempat, pondasi atau abutmen berupa konstruksi beton bertulang K225 dapat dikombinasikan dengan jenis pondasi lainnya bila perlu. Jembatan timbang wajib ada pada TPA dengan timbangan sampah lebih besar sama dengan dari 5 ton per hari, jadi wajib ya. Kalau sudah 5 ton per hari. Kemudian ini komponen-komponen jembatan timbang. Poin pertama, indikator timbangan
Fungsinya digunakan untuk membaca dan mengetahui berat dari truk dan beban yang ditimbang. Kemudian external display, yaitu display tambahan untuk monitor hasil baca indikator timbangan bagi para supir. Kemudian yang ketiga ada load cell atau sensor, ini terbuat dari alloy steel dan stainless steel, kapasitas beratnya itu 20, 25, dan 30 ton. Kemudian ada CPU dan software serta printer, yaitu komputer untuk mencetak data-data dan mendata-data. Kemudian yang kelima, platform jembatan timbang, terbuat dari plat dan besi khusus untuk alat timbang dan telah disertifikasi, contohnya besi WF 500, 600, dan 200. Kemudian kamera monitoring proses timbangan. Ya, ini kebetulan ini skema operasional jembatan timbang seperti ini. Saya sampah masuk, kemudian dilihat, yaitu dicatat beratnya, kemudian dibandingkan dengan yang duluan untuk melihat si supir tadi angkanya berapa. Kemudian perencanaan jembatan timbang. Jembatan timbang dalam tempat pemrosesan akhir sampah digunakan untuk melakukan pengukuran jumlah sampah yang masuk tiap hari. Jembatan timbang merupakan alat pabrikan, sehingga dalam perencanaannya menggunakan spesifikasi teknik dari pabrikan. Jembatan timbang dirancang sebagai berikut. Yang pertama, ditempatkan pada sisi kanan jalan masuk, sehingga tidak bertemu arus dengan jalur yang keluar di TPA. Yang kedua, ditempatkan setelah gerbang lokasi TPA. Jadi ditempatkan. Kemudian yang ketiga, memiliki akses ganda untuk masuk ke jembatan timbang dan jalan bypass. Dan yang keempat, kapasitas jembatan timbang lebih rendah dibandingkan berat truk dan sampah yang diangkut. Yang keenam, memiliki struktur yang kuat sehingga tidak mudah mengalami kerusakan. Yang keenam, ketinggian atap mempertimbangkan ketinggian truk dan pengangkut dan kelebihan sampah. Kemudian yang ketujuh, dihubungkan dengan sistem pencatatan secara elektronik untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam pencatatan. Yang kedelapan, memiliki sistem penerangan yang cukup untuk antisipasi sistem kerja malam hari. Yang kesembilan, aktivitas direncanakan dengan kemampuan 50 ton dengan sistem komputer. Nah, ini jembatan timbang pit type dan jembatan timbang pitless type ini. Ya, yang ada yang Kemudian instansi pengolahan lidi atau IPL. Instansi pengolahan lidi atau IPL terdiri dari beberapa unit kolam yang pada umumnya terdiri dari kolam anaerobik, aerobik, fakultatif, maturasi, dan wetland. Dan perencanaan IPL, langkah-langkah perencanaan kolam lindi sebagai kolam IPL sebagai berikut. Yang pertama, hitung debit lindi dengan menggunakan pendekatan luas lahan dan curah hujan. Kemudian yang kedua, mempertimbangkan kondisi topografi bangunan. Pengaliran licit direncanakan ditempatkan pada lokasi elevasi terendah, sehingga pengaliran licit melalui pipa pengumpul dapat dilakukan secara gravitasi. Yang ketiga, rencanakan unit pengolahan dekat dengan badan air penerima. Lokasi bangunan pengolahan ini dekat dengan badan air. Kemudian tempatkan lokasi IPL sedekat mungkin dengan sumber licit sehingga dapat meminimalkan masalah-masalah yang timbul meminimalkan. Yang kelima, mempertimbangkan kemudahan operasional, analisa, dan perkiraan biaya serta kesediaan sumber daya. Lapisan dasar atau liner, yaitu untuk melindungi lingkungan dari pencemaran yang ditimbulkan oleh sampah. Maka diperlukan lapisan dasar yang kedap air pada sel sampah. Beberapa ketentuan yang harus diperhatikan dalam merancang sistem pelapis dasar atau linear TPA antara lain, yang pertama, lapisan dasar TPA harus kedap air sehingga lindi terhambat meresap ke dalam tanah dan tidak mencemari air tanah. Koefisien permeabilitas lapisan dasar pada TPA adalah harus lebih kecil dari 10-6 cm per detik. Kemudian pelapisan dasar kedap air dapat dilakukan dengan cara melapisi dasar TPA dengan tanah lempung dipadatkan atau 30 cm x 30 cm atau geomembran setebal 1,5 sampai 2 mm tergantung pada kondisi tanah
Adapun kriteria geomembran yang dapat digunakan dijelaskan pada berikut. Di sini ada item thickness, kemudian density carbon content, tensile strength, FPU, kemudian tensile strength brick, shear strength, puncture strength. Kemudian ini dasar TPA harus dilengkapi oleh saluran pipa pengumpul inti dan kemiringan minimal 2% ke arah saluran pengumpul maupun penampung inti. Kemudian pembentukan dasar TPA harus dilakukan secara bertahap sesuai dengan urutan zona atau blok dengan urutan pertama sedekat mungkin ke kolam pengolahan bumi. Yang ketiga, bila menurut desain perlu digunakan geosintetis seperti geomembran, geotekstil, nonwoven, geonet, dan sebagainya. Pemasangan bahan ini hendaknya disesuaikan spesifikasi teknik yang telah direncanakan dan dilaksanakan oleh kontraktor yang berpengalaman dalam bidang ini. Kemudian ini pelapis dasar tanah TPA dengan geomembran dan tanah lempung ini sudah cukup aman gitu ya. Di sini tanah lempungnya 30 cm, kemudian di sini ada lapisan tanah lempung dan tanah liat tebalnya sekitar 30 cm. Bisa dilihat lapisan-lapisan tanahnya dalam pengolahan bumi. Sumur uji ini berfungsi untuk memantau kemungkinan terjadinya pencemaran lindi atau licin terhadap air tanah di sekitar TPA. Dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, minimal terdapat 3 sumur uji di area TPA. Kemudian lokasi sumur uji ini minimum 1 di hulu dan 2 di hilir TPA. Tanpa sesuai aliran air tanah dengan jarak dari TPA berkisar 10-20 meter. Dan kedalaman sumur 20-25 meter dengan luas 1 meter persegi atau untuk kedalaman menyesuaikan dengan kedalaman air tanah. Untuk sumur dari buis beton digunakan diameter 100 cm dengan ketebalan 15 cm. Buis beton yang ada di bawah permukaan tanah dilubangi dengan lubang 5 cm dengan jarak masing-masing lubang 50 cm. Pada sekeliling buis beton diberi induk dan pada dasar sumur pantau diberi hamparan berupa sebal 20 cm. Untuk keamanan sumur pantau ditutup dengan plat penutup beton yang mudah dibaca jika akan mengambil sampel. Kemudian selanjutnya perencanaan, langkah-langkah dalam perencanaan sumur uji itu yang pertama tentukan titik-titik rencana lokasi sumur uji dengan menggunakan site plan layout dari rencana pemanfaatan lahan. Yang kedua, titik pengambilan diletakkan pada sebelum sel atau tertinggi dan setelah sel terendah sehingga penyebaran air di lidi dapat dilakukan monitoring. Rencanakan kedalaman sumur dangkal sehingga diperkirakan memperoleh air tanah yang stabil, kemarau dan penghujan. Air sumur ini yang digunakan sebagai sampel dalam monitoring. Rencanakan peralatan pendukung untuk memudahkan pengambilan sampel air tanah. Kemudian rencanakan sistem pengamanan sumur sehingga tidak membahayakan aktivitas lain. Selanjutnya rencanakan akses jalan untuk memudahkan jangkauan pengambilan sampel. Kemudian untuk hanggar berfungsi untuk menyimpan dan atau memperbaiki truk atau alat berat dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, lokasi ditempatkan di zona perkantoran. Kemudian luas hanggar disesuaikan dengan kepemilikan kendaraan angkut dan alat-alat berat. Yang keempat, tanah yang padan merupakan tanah dipadatkan, lapisan situ tebal 10 cm dipadatkan dan rabat beton ke 100. Kemudian terdapat fasilitas pemadam kebakaran, terdapat ruang garasi, bengkel dan tempat cuci kendaraan. Ruangan dapat dijadikan satu atau bisa tergantung dari sediaan lahan. Dan peralatan bengkel minimal yang harus ada adalah peralatan yang untuk pemeliharaan dan kerusakan ringan. Jadi memang harus wajib ada untuk hal-hal yang ringan, kerusakan ringan. Kemudian sarana air bersih, sanitasi dan listrik. Sarana air bersih, sanitasi dan listrik merupakan fasilitas penunjang yang tidak kalah penting sebagai pendukung terselenggaranya pengoperasian TPA dengan baik. Adapun kriteria yang dipenuhi dalam pengadaan sarana tersebut yaitu yang pertama mampu menyediakan air bersih untuk 10 orang operator yang dilengkapi dengan menara air.
Penyediaan air bersih ini dapat dimulai di PDAM, mata air sekitar TPA, atau pembuatan sumur bor. Kemudian mampu mengolah air limbah domestik yang dihasilkan oleh 10 orang atau teknologi tangki septic, jadi bisa diolah di sana. Menurunkan biodiesel-nya. Dan yang C, mampu menyediakan listrik bersumber PLN, generator set, biogas atau sel surya, dan dapat diameter ini untuk dengan kapasitas 5 kilo kPa untuk menjaga kontinuitas saat sumber listrik padam, terutama untuk kantor dan peralatan elektronik jembatan. Kemudian pipa jalur lindi. Saluran pengumpul lindi terdiri dari saluran pengumpul sekunder dan primer. Kriteria saluran pengumpul sekunder ada sebagai berikut. Yang pertama, dipasang memanjang tengah blok atau zona penimbun. Kemudian yang kedua, saluran pengumpul tersebut menerima aliran dari dasar lahan dengan kemiringan 2%. Saluran pengumpul terdiri dari rangkaian pipa DPE. Dasar saluran dapat dilapisi dengan liner atau lapisan kedap air. Yang B, kriteria saluran pengumpul primer menggunakan pipa DPE berlubang. Untuk pipa ke bak pengumpul lindi tidak berlubang. Saluran primer dapat dihubungkan dengan hilir saluran sekunder oleh bak kontrol yang berfungsi pula sebagai ventilasi yang dikombinasikan dengan pengumpul gas vertikal. Yang C, syarat pengaliran adalah gravitasi. Kecepatan pengaliran itu 0,6 sampai 3 meter per detik. Kedalaman air dalam saluran pipa yang DPD maksimal 80%. Ini alternatif pola pipa pengumpul lindi seperti ini, jadi disesuaikan lagi dengan rancangan gitu, seperti ini bentuknya. Contoh aja. Kemudian ventilasi gas. Ventilasi gas yang berfungsi untuk mengalirkan dan mengurangi akumulasi tekanan gas mempunyai kriteria sebagai berikut. Yang pertama, pipa ventilasi dipasang dari dasar TPA secara bertahap pada setiap lapisan sampah dan dapat dihubungkan dengan pipa pengumpul lindi. Kemudian yang kedua, pipa ventilasi gas berupa pipa HDPE berdiameter 100 mm atau diameter lubang berporasi maksimum 1,5 cm yang dikelilingi oleh saluran bronjong diameter 4 mm dan diisi batu pecah berdiameter 50 sampai 100 mm. Ketinggian pipa ventilasi tergantung dari rencana tinggi timbunan. Setelah timbunan ditambah 50 cm. Dan pipa ventilasi dapat pada akhir timbunan harus ditambah dengan pipa besi berdiameter 150 mm. Gas yang keluar dari ujung pipa besi harus dibakar atau dimatikan sebagai energi alternatif. Jarak antar pipa ventilasi gas sekitar 50-70 cm. Pada sistem lahan uduk saniter, gas bio harus dialirkan ke udara terbuka sehingga melalui ventilasi dapat menangkap ikan. Lalu pada gas flare sangat tidak dianjurkan mengangkat pasien. Jangan. Kemudian selanjutnya ini ada zona penyangga. Daerah penyangga dapat berfungsi untuk mengurangi dampak negatif yang timbul oleh kegiatan pembuangan air sampah terhadap lingkungan sekitar. Daerah penyangga ini dapat berupa jalur hijau atau pagar tanaman di sekeliling TPA dengan ketentuan sebagai berikut. Jenis tanaman adalah tanaman tinggi dikombinasikan dengan tanaman perdu yang mudah tumbuh dan rimbun. Dan kerapatan pohon ada 2-5 meter untuk tanaman keras dan lebar jalur hijau ini minimal 10 meter, jadi 10 meter. Tidak ditunjukkan. Nah, seperti ini ya. Jadi tentukan kawasan penyangga sesuai dengan layout, kemudian tentukan lebar zona penyangga yang dibuat melingkar tapak dengan lebar minimal 10 meter, dan yang ketiga tentukan jenis pohon yang digunakan untuk zona penyangga. Sekian materi pertemuan ke-7 ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.